Dilihat dari sekolahnya sudah cukup bagus. Oh gitu. Masalah umi-uminya juga bagus sama anak-anaknya. Jadi ya selaku orang tua itu seneng anak bisa istilah Jawanya kopen. Cara perkembangan anak nggih, jenengan kan dari KB, di sini ada KB dan RA, terus jenengan perkembangan anak saya di KB seperti ini, saya lanjutkan saja sekalian di RA. Nah, kemudian juga dari RA 2 tahun kan ada RAA, ada RAB, dan kemudian saya sampai di SD itu bagaimana, mungkin ceritanya agak panjang guys dari perkembangan Mas Labib sendiri, dan kami melihat itu memang Masya Allah, jadi kelihatan dewasa gitu. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nawakisna Podcast. Bertemu kembali pada kami dengan misi bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Nah, langsung saja pada kali ini kita mengangkat tema elaborasi kelebihan pendidikan yang ada di KB An-Nawah Khazinatul Ulum, RA An-Nawah Khazinatul Ulum, juga SD An-Nawah Khazinatul Ulum. Yang pada kali ini kita mendatangkan bintang tamu dari wali peserta didik yang menyekolahkan dari KB An-Nawah, RA An-Nawah sampai dengan SD An-Nawah Khazinatul Ulum. Beliau ini kami melihat bahwasanya beliau ini begitu rajin, disiplin ya. Jadi terlihat kedisiplinan anak, terus kemudian perkembangan seorang anak itu tidak lepas dari peran orang tua di rumah. Nah, langsung saja kita sapa kepada beliau, wali peserta didik dari Ananda Ahmad Labib Al-Ghazali, seperti yang kita tampilkan di podcast sebelumnya dengan nama Ibu Nur Kumaria. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini jadi dari semua guru, dari semua tim, baik dari tenaga pendidik KB, kemudian tenaga pendidik RA, kemudian SD An-Nawah, itu pengen tahu sih suara hati dari wali peserta didik kita itu kayak apa gitu kan, khususnya yang menyekolahkan di KB, RA sampai dengan SD An-Nawah Khazinatul Ulum. Ya, pertanyaan pertama, menurut jenengan ya, sebelum menyekolahkan anak kan biasanya orang tua itu memilah-milah lembaga pendidikan mana sih yang yang cocok untuk anak saya, yang sevisi dengan saya gitu kan. Nah, dari pandangan Ibu sendiri bagaimana An-Nawah menurut pandangan jenengan sehingga jenengan begitu yakin menitipkan putra beliau ke sini? Pandangan dari Ibu Mas Labib, dilihat dari sekolahnya sudah cukup bagus. Oh gitu. Masalah umi-uminya juga bagus sama anak-anaknya. Jadi ya selaku orang tua itu seneng anak bisa istilah Jawanya kopen. Oh ya gitu. Terus sama kayak fasilitasnya cukup bagus menurut saya. Dan Mas Labib dulu pernah saya ajak ke sini, langsung suka. Oh, alhamdulillah. Jadi kesan pertama itu ya, maksudnya dari fasilitas sudah siap pakai, kemudian didukung dengan umi-uminya yang memang kita doktrin untuk perhatian semua sekali sama ya, alhamdulillah gitu. Walaupun anak nangis seperti apa itu, uminya bagaimana caranya harus bisa itu. Pokoknya ikut pelajaran dalam kelas, mau digendong, mau coba, saya suka Umi. Gitu. Jadi itu pandangan dan alasan memilih An-Nawah sebagai
kepercayaan jenengan. Terus kemudian secara perkembangan anak nggih, jenengan kan dari KB, di sini ada KB dan RA. Terus jenengan perkembangan anak saya di KB seperti ini, saya lanjutkan saja sekalian di RA. Nah, kemudian juga dari RA 2 tahun kan ada RAA, ada RAB, dan kemudian saya sampai di SD itu bagaimana, mungkin ceritanya agak panjang guys dari perkembangan Mas Latif sendiri, dan kami melihat itu memang Masya Allah jadi kelihatan dewasa gitu. Gimana dari KB RA sampai dari KB itu Umi terlalu dini usianya, kan belum ada 3 tahun. Oh gitu. Jadi anaknya itu sudah rewel, pengen sekolah. Terus anaknya saya ajak main ke sini, alhamdulillah sekali langsung mau, langsung saya tinggal. Alhamdulillah juga tidak rewel kata Uminya. Ya cukup anaknya agak aktif ya Umi ya. Jadi ya laki-laki semua aktif. Aktif. Saya pertama itu udah mohon minta maaf sama Uminya, sebelumnya minta maaf ya Umi, soalnya anaknya itu super aktif. Jadi ya minta bimbingannya yang salah, pokoknya dibetulkan. Soalnya itu maklum anak cowok. Terus kemudian alhamdulillah untuk masalah pelajaran mengikuti. Untuk yang hafalan alhamdulillah sejak di KB sampai SD bagus. Bagusnya dari sisi mana? Mungkin jenengan lebih sampai SD ini kan baru buka dan jenengan begitu percayanya, mungkin sebagai dorongan juga untuk kami, juga untuk semua stakeholder yang berada di lingkup Yayasan Khazin An-Nawah. Mungkin saya senang anak saya bertambah seperti ini, anak saya bertambah. Itu bagaimana dari KB yang jenengan rasakan kan? Dari KB asalnya nangis jadi nggak nangis, asalnya manja jadi bisa mandiri, itu pripun kalau Mas Latif sendiri? Dari KB sama Umi Rohmin dulu itu ya anak laki-laki ya agak bandel ya Umi, jadi diarahkan sama Umi Rohmin, pokoknya kalau salah ya pokoknya sebisa mungkin dihukum enggak apa-apa, tapi harus sewajarnya, nanti anak bisa jerah. Terus masalah untuk kayak belajar yambu itu pertama saya juga tidak tahu ya Umi ya, karena dulu pakai kiroati, sekarang pakai yambu. Terus saya bilang sama Umi, ini kok setiap kali mengaji mengulang, ini bagaimana sistemnya Umi? Terus ya alhamdulillah Uminya begini ibu gitu. Jadi alhamdulillah selama saya dikasih tahu saya sudah bisa mengikuti. Dan alhamdulillahnya itu Mas Latif mampu secara perkembangan di program unggulan di RAB sudah hatam ad-duha sekarang sudah sampai al-a'la ke atas, sekarang sudah sampai insyikok. Semoga bisa hatam pokoknya itu setiap hari saya target 1 ayat 2 ayat tuh wajib. Tapi malam Jumat saya liburkan buat yasinan. Jadi untuk pengalaman teman-teman juga atau para orang tua, bahwasanya perkembangan anak itu tanpa didorong oleh orang tua perkembangannya stagnan, tapi ketika di belakang ada orang tua yang mampu mensupport, terutama menindaklanjuti program-program yang ada di sekolahan, insya Allah tambah berkembangnya gitu ya. Terus sebelum yang terakhir, untuk kesan di An-Nawah di mata Ibu sendiri bagaimana? Kesannya selama di An-Nawah, anaknya atau saya? Anaknya. Kesannya selama di An-Nawah itu juga ya. Kesan yang berdampak di anak saya gitu. Saya itu bersyukur sekali Bu sama umi-uminya. Jadi saya itu mengajari di rumah itu cuma bisa mengulang saja. Tapi ya banyak, biasalah anak kecil ya ngerengek, capek lah, apalah gitu. Jadi kesan saya itu di sini ya pokoknya bagus, semua bagus. Amin. Semoga kedepannya An-Nawah semakin maju. Amin.
bisa mencetak generasi penerus yang berprestasi. Amin, amin. Dan berakhlakul karimah. Ya, amin, amin. Okay. Pernah nggak suatu masa Mas Labib itu sampai nggak mau sekolah itu pernah nggak? Waktu di KB Umi pernah. Di KB ya, emang usia KB aja ya. Kan dulu bangunnya kan sering siang. Jadi gimana ya? Nggak mau ngantuk kayak gitu. Emang usia KB gitu ya. Tapi seringnya usia. Saya berusaha untuk pokoknya harus berangkat, mau jam berapa saya antarkan. Dulu pernah jam 8:30 saya antarkan sekolah. Yang penting mau telat berangkat. Maupun telat saya antarkan. Pokoknya nggak ada kata-kata malas. Pokoknya harus pokoknya ya apa ya, semangati, motivasi, disiplin ya, pokoknya harus disiplin. Terus yang terakhir mungkin pesan atau harapan Ibu kepada kami baik dari umi-uminya di sini, terus untuk kita juga bagaimana pesan dan harapan ke depan untuk harapan ke depan, semoga sukses buat Anawa. Amin. Buat umi-uminya selalu semangat untuk adik-adiknya. Amin. Soalnya dari umur 3 tahun ya Mbak ya sampai 7 tahun baru harus ekstra sabar. Untuk ibu-ibu semoga tidak malas untuk memotivasi anaknya. Pokoknya jangan sampai boleh menuruti anak, males boleh, tapi harus menyemangati anak, harus belajar dan mengaji. Semoga bisa hafiz. Amin, amin. Ya, mungkin itu. Terima kasih kepada Ibunda Siti Nur Kumariah, wali peserta didik dari Ahmad Labib Al-Ghazali. Terima kasih atas kesan, pesan, kemudian pandangan kepada kami. Semoga bisa mensupport kami juga, tim dari PAUD, juga tim bagi SD, juga stakeholder yang ada di Yayasan Khazinatul Ulum Anawa. Kami ucapkan terima kasih dan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.